disampaikan oleh beliau Ibu Rismiati SPDSD. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Priyono SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Binaun 1, yang kami hormati rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, serta rekan-rekan guru dari SD Negeri Binaun 1 yang kami hormati pula. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan dapat berkumpul di ruangan ini dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah, bahagia, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumul akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini mohon izin saya Rismiati SPDSD dari SD Negeri Binaun 1 akan melakukan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap dalam aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Yang kita tahu bahwa aksi nyata merupakan kewajiban seorang calon guru penggerak yang menempuh pendidikan pada setiap programnya. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin di sini saya kurang lebihnya nanti 1 jam ke depan akan memaparkan materi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Next. Yang pertama, mohon izin memperkenalkan untuk pendamping saya dari kegiatan program pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah beliau Bapak Budi Muhammadi selaku fasilitator calon guru penggerak Angkatan 7. Dan beliau Ibu Nimas Kadarsin selaku pengajar praktek yang mendampingi kelompok kami dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 7. Next. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa di era terbaru sekarang ini adalah kurikulum Merdeka adalah sebuah kurikulum baru yang mana dicanangkan sudah diprogramkan oleh pemerintah, yang mana mengadopsi atau mengacu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semua, izinkan kita lihat di slide, kita tampilkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu definisi pendidikan. Ya, coba mohon tolong untuk Bu Novi, coba saya minta dibacakan untuk definisi pendidikan. Definisi pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada. Ya, monggo bisa diulangi Bu Novi. Definisi pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ya, terima kasih kepada Bu Novi. Nah, yang kita tahu ya bahwa pendidikan itu sekarang adalah mengacu kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kita sudah tahu bahwa di platform Merdeka Mengajar pun kita sudah digambar-gambarkan untuk pendidikan sebagai membuat anak itu bahagia. Yang kita tahu, kita lihat di slide trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama apa, Pak Sumarno? Mohon tolong untuk bisa dibacakan untuk trilogi pendidikan yang pertama. Ingarso. Ya. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo, di depan menjadi teladan. Ya, ini Ingarso Sungtulodo. Dulu pada saat kita kecil di sekolah kita pasti
ada tulisan di tembok, ya. Ada ing ngarso Sumtulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Itu biasa dulu waktu kita zaman sekolah SD pasti ada di tembok tuturi handayani. Itu adalah yang kita adopsi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di depan menjadi teladan itu kita sebagai seorang guru, ya, dalam bertingkah laku, dalam mendidik, menuntut, itu menjadi panutan dan teladan bagi peserta didik kita dan juga masyarakat. Untuk yang kedua, monggo Bu Radio untuk bisa membacakan. Yang kedua yaitu Imadio Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Ya, Imadio Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Jadi dimanapun kita berada, seorang guru, baik itu ditempatkan dimanapun, harus membangun semangat untuk orang-orang di sekelilingnya, terutama peserta didik. Dan untuk yang ketiga, monggo Bu Weni. Yang ketiga adalah tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Ya, untuk yang terakhir dari trilogi pendidikan adalah tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi apapun itu keadaannya, kita sebagai seorang guru harus memberikan motivasi, dorongan, dan juga menginspirasi bagi peserta didik kita. Next. Nah, berikutnya yang saya sampaikan adalah nilai dan peran guru penggerak. Jadi dalam program pendidikan guru penggerak itu, seorang calon guru penggerak mempunyai kompetensi, yaitu nilai dan perannya. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, kedua inovatif, yang ketiga reflektif, keempat kolaboratif, dan yang kelima mandiri. Itu adalah 5 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang calon guru penggerak yang nantinya adalah menjadi agen perubahan dalam pendidikan, khususnya di instansi atau unit kerjanya masing-masing. Jadi berpihak pada murid, seorang guru penggerak itu harus mengutamakan kepentingan muridnya. Jadi tidak hanya kita sebagai guru itu mengajar, tetapi kita harus tahu apa sih kebutuhan peserta didik kita. Yang kedua, inovatif. Sebagai seorang guru, bagaimana? Coba Bu Erna, inovatif contohnya seperti apa? Misalnya dengan metode. Ya, metodenya kita tidak hanya ceramah, tidak hanya memberi tugas, tetapi harus mempunyai ide atau prakarsa baru yang kita gunakan nanti dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga adalah reflektif. Ya, Bu Astini, coba. Untuk reflektif itu yang seperti apa? Kita membaca. Oh iya. Reflektif. Monggo untuk dapat disampaikan. Reflektif itu sebagai guru kita harus mau membaca atau mengevaluasi diri sendiri, apakah pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau belum. Iya, tepat sekali. Sebagai seorang guru, ya terima kasih. Sebagai seorang guru kita harus senantiasa melakukan refleksi atau reflektif. Refleksi itu melihat diri sendiri. Sudah benarkah saya, sudah sejauh manakah, apa yang kurang dari diri saya, apa yang lebih, apa yang harus dievaluasi, itu adalah reflektif. Dan yang keempat adalah kolaboratif. Nah, seorang guru tidak serta-merta berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidak mungkin suksesnya seorang guru itu hanya dari pintarnya diri sendiri, tidak hanya idenya diri sendiri, tetapi adalah kolaboratif dengan semuanya, dengan rekan sejawat, dengan pemimpin langsung atau di sini kepala sekolah, dengan peserta didik, dengan instansi lain. Jadi tidak mungkin seorang guru itu tidak berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, seorang guru itu harus mempunyai sikap kemandirian, mandiri dalam segala hal. Nah, itu adalah ada 5 nilai guru penggerak. Untuk selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Peran guru penggerak, monggo Mas Guru saya minta tolong untuk dibacakan. Para guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi field bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Ya. Terima kasih untuk Pak Dirun. Peran guru penggerak di sini juga ada 5, menjadi pemimpin pembelajaran.
Pemimpin pembelajaran itu ya maknanya itu luas. Kita sebagai seorang guru itu harus menjadi pemimpin tetapi yang tidak monoton, ya. Tidak monoton dalam artian di sini tidak hanya menggunakan ide sendiri, misalnya seperti itu. Tetapi kita mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Terus yang kedua itu menjadi coach bagi guru lain. Sifatnya ini pembimbingan, misalnya kita dengan diskusi dengan guru, walaupun ini sifatnya membantu secara tidak langsung, itu sudah kita menjadi coach bagi guru lain. Terus yang ketiga, mendorong kolaborasi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini bisa juga dengan kita mengaktifkan KKG. KKG itu tidak harus di kecamatan ataupun di lingkup yang lebih luas, tetapi seperti ini saja di dalam satu sekolah yang terdiri misalnya 10 orang guru dan kita melakukan diskusi, itu sudah dinamakan dengan KKG mini itu lebih tepatnya. Oke, next. Nah, itu tadi nilai dan peran. Sekarang kita ke visi guru penggerak. Dalam visi guru penggerak kita mengenal Bagja. Dulu saya belum tahu apa itu Bagja, tapi setelah bergabung dalam pendidikan guru penggerak, kita harus mengetahui apa itu yang disebut Bagja. Bagja itu adalah singkatan dari B, buat pertanyaan. Yang kedua, A, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Jadi kemarin dalam tugas yang sudah saya tuangkan di LMS, itu sudah saya merancang kanvas Bagja, yaitu dalam kegiatan Jumat Berkah di sekolah. Jadi di SD Negeri Binong 1 ini saya merancang program Jumat Berkah yang nantinya anak-anak itu akan terbiasa menyisihkan uang sakunya untuk disumbangkan ke sekolah, dan itu nanti akan dikelola oleh pihak sekolah untuk kepentingan sosial. Dan alhamdulillah sudah berjalan, dan itu nanti bisa kita tuangkan dalam program sekolah secara rutin. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi ini dapat terwujud jika terjalin kerjasama dengan semua pihak di sekolah. Nah ini, saya tidak mungkin bisa berjalan mewujudkan program saya tanpa bantuan dari rekan-rekan semuanya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan visi dari seorang guru penggerak. Karena tidak mungkin saya bisa berjalan tanpa bantuan rekan-rekan semuanya. Karena apa? Karena masih banyak sekali kekurangan yang ada dalam diri saya. Saya masih membutuhkan diskusi dengan teman-teman, ide dari teman-teman untuk mewujudkan suatu kemajuan di SD Negeri Binong 1. Next, Mbak. Nah, visi guru penggerak. Next lagi. Nah, ini adalah yang harus ada di setiap sekolah. Ya. Yang kita tahu di PNM pun itu ada, ya, budaya positif. Coba saya minta tolong Bu. Tadi yang sudah baca siapa ya? Oh iya, Bu Dwi, monggo ya, belum. Budaya positif. Budaya positif berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Dwi. Budaya positif. Sebenarnya seorang guru pasti sudah melaksanakan yang namanya budaya positif. Jadi budaya positif itu bisa budaya di kelas, bisa budaya positif di sekolah. Contohnya, di dalam kelas kita sudah melaksanakan tugas piket, kita sudah melaksanakan misalnya ada teman yang sakit kita menjenguk, itu termasuk salah satu budaya positif. Ada 5S. 5S apa ini ya Bu ini? Pasti guru kelas 1 ini sudah hampir setiap pagi pasti melaksanakan 5S. Salah satunya yang pertama sapa, terus senyum, salam, sopan, santun. Betul sekali ada 5S. Dan sekarang
juga banyak yang ditambahi, ada 7S. Mungkin banyak sekolah yang seperti itu ya. Itu salah satunya budaya positif. Dan contohnya lagi kegiatan religius ya, sholat duha di SD Binaun 1 sudah berjalan, terus sholat duhur berjamaah, Asmaul Husna, terus membaca suratan pendek, terus apa lagi Bu Novi yang sudah berjalan atau Pak Matur di kegiatan olahraga ini apa Pak? Oh iya, senam betul sekali. Setiap pagi itu sudah masuk ke setiap Sabtu pagi itu budaya positif. Dan juga dokter kecil ada ya Pak? Ada, itu salah satunya bisa masuk ke budaya positif. Next, Bu Lala. Nah, pertanyaan menarik untuk budaya positif. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sekarang ini coba, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ini setuju atau tidak dengan pernyataan seperti ini? Setuju atau tidak? Hukuman dapat membuat anak disiplin. Bisa membuat anak disiplin atau tidak dengan hukuman? Buas ini? Bu Lala, coba Pak Marlo, di mana ini yang kaitan guru olahraga mungkin sering ada kasus, monggo tanggapannya. Kalau menurut saya, hukuman dapat memberikan disiplin kepada anak karena saya alami dalam kegiatan saya, terutama itu di kegiatan yang di ekstrakurikuler. Ya, bagaimana ini? Ya, kebetulan ekstrakurikuler desa kita kan baris berbaris atau pada berbeda. Ya. Yang kegiatan tersebut identik dalam disiplin dalam arti disiplin. Ya betul ya, sekali. Para siswa supaya siswa itu berdisiplin dalam perintah atau nanti dalam perintah. Ya. Karena apa? Karena dalam BB itu ada satu komando dari pemimpin. Makanya kalau anak-anak kita tidak ditekankan untuk bersifat disiplin, ya penguasaan ke anak juga akan sulit dan penyampaian artinya akan sulit. Oh Itu iya. kalau menurut saya Iya. yang saya alami. Oh iya betul. Kemudian di yang lain yang seperti upacara juga sama. Itu aplikasi dari kegiatan ekstrakurikuler yang saya lakukan, terutama untuk upacara bendera. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut saya memang ya bisa. Bisa. Ya, ada bisa, ya, boleh. Ya, karena ini kaitannya dengan memang kedisiplinan yang sangat tinggi ya, harus memang untuk kaitannya dengan IBB dan garis berbaris. Betul sekali, terima kasih Pak Manto tanggapannya. Nah, ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, boleh pendapatnya. Terus pemberian hukuman dengan hal positif, contohnya mungkin kelas 6, mungkin Bu Novi di kelas misalnya yang tidak mengerjakan PR, silakan membersihkan kamar mandi. Itu bisa dibenarkan atau tidak? Itu kan hal positif, membersihkan misalnya kamar mandi jadi bersih. Lah itu apakah hal seperti itu efektif atau tidak? Menurut Bu Novi sendiri, apakah pernah melaksanakan pemberian hukuman atau pemberian hukuman ini positif, tapi misalnya yang tidak mencapai membaca halaman 5, nah misalnya seperti itu, pernah melaksanakan seperti itu Bu Novi? Ya pernah, pemberian hukuman meningkatkan disiplin anak. Terus pemberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Biasanya kelas 1 ini Bu Eni biasanya dengan reward ya, rewardnya bisa berupa sanjungan. Contohnya seperti apa Bu Eni untuk penghargaan motivasi belajar anak ini? Dengan memuji anak juga harus meningkatkan. Oh iya, dipuji dengan kalimat pujian, betul sekali. Jadi masing-masing ini berlaku ya dan dapat diterapkan. Next Mbak. Nah, budaya positif yang pertama itu tadi disiplin positif, merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Betul tadi salah satunya yang sudah disampaikan oleh Pak Sumarto selaku guru olahraga ya, tadi membentuk kepercayaan diri. Dan saya betul mengamati bahwa anak-anak yang ikut ekstrakurikuler UBB ini saya rasa memang mentalnya itu sangat percaya diri sekali, dan saya berterima kasih sekali terutama anak saya ini yang tadinya belum berani, setelah ikut
banyak lomba, salah satunya yang kaitannya itu dengan baris berbaris PBB, itu jadi percaya dirinya memang sangat tumbuh sekali, dan ini nyata dapat diterapkan di sekolah kita. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan dimulai dari sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, ini nilai kebajikan ya. Terus yang ketiga adalah posisi kontrol. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut bahwa seorang guru itu harus melaksanakan posisi kontrol. Nanti ada 5 ya. Sebagai seorang guru kita harus berperan menjadi 5 posisi nanti di sini. Ada pembahasan lebih lanjut. Pemberian hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai seorang manajer. Yang keempat, segitiga restitusi. Nanti juga ada pembahasannya lebih lanjut. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, next, karena masih banyak yang sudah harus dibahas. Nah, ini perubahan paradigma. Nah, coba ini ada salah satu nanti kegiatan yang akan kita lakukan, ya, berupa kepalan tangan, ya, berupa kepalan tangan. Nah, ini coba Bu Ena, saya minta untuk dibacakan. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, ini Ya, harus kita praktekkan. Coba Bu Ena dan Pak Iwun, coba saya minta untuk ke depan. Monggo Bu Ena ditulis dulu di secari kertas. Ya, Pak Iwun bisa maju terlebih dahulu. Nanti Bu Ena. Nah, nanti tugasnya Bu Ena adalah mengepal tangannya kertas yang sudah dituliskan tersebut. Nanti diremas ya, terus dikepal. Terus nanti tugasnya Pak Iwun adalah merayu sekuat tenaga, pokoknya dengan berbagai cara bagaimana Bu Ena itu nantinya bisa melepaskan yang apa yang ada dalam genggamannya tersebut. Ya, monggo Bu Ena. Pak Iwun, monggo. Ya, bisa ke sebelah sana. Ya, ini Dewi cabutnya dikeluarkan ya. Bapak kamu seorang pilot ya, misalnya seperti itu. Kamu tahu sih ya, misalnya seperti itu bisa juga. Ini jiwa donjuannya harus muncul ini Mas Hewan ya. Jiwa arilnya harus muncul. Ya, saja harus diremas dan dikepal ya. Apa sih nanti supaya hatinya Bu Ena itu bisa luluh? Ayo Bu Ena, maju silakan. Ayo, Bu Ena ya Mas, ya, nanti tangan kanan ya. Di sini Bu Ena. Ya. Ya. Ayo Mas Liun merayu dengan caranya sendiri, nanti Bu Ena dengan sukarela. Dengan sukarela. Tetapi nanti ya, sini. Nah, itu nanti Bu Ena tapi harus mempertahankan karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi ini loh milik saya satu-satunya, misalnya bisa seperti itu. Nah, Mas Liun merayu dengan sekuat tenaga supaya Bu Erna bisa melepaskan. Tetapi Bu Erna juga harus mempertahankan apakah dia istilahnya kendang, oh ya akhirnya terayu, akhirnya melepaskan apa satu-satunya yang berharga dalam dirinya. Nah itu coba. Ini diberikan supaya ya ini ya pakai mic ya. Asliun jurus kamunya dikeluarkan monggo ya. Oh kamu cantik sekali atau gimana? Oh bisa lihat tangan kamu atau ya gimana coba? latihan hari ini sekarang. Bisa dibuka.
komitmennya. Mbak Erna harus kuat tenaga mempertahankan, karena itu barang berharga satu-satunya yang dimiliki. Aku saja bojone enak. Gitu. Sudah pernah. Kenceng wae. Iya, buka. Aduh, ini berarti cinta mati. Mas Guru berarti cinta mati. Harusnya dipertahankan. Ini diserahkan dengan pasrah. Dan sekarang, coba Mas Guru rayuannya yang mau coba sekali lagi. Kebak. Digenggam Mbak Era itu pertahankan itu kehormatan satu-satunya. Boleh lihat tangannya? Yang satu. Yang satu itu. Jangan jangan bisa seperti itu. Ini saya, nggak bisa seperti itu. Buka, bisa? Jangan. Jangan mas, itu membenarkan tapi membuat saya semakin penasaran. Ayo coba sekali lagi, saya beri waktu 10 detik. Bagaimana ininya? Itu yang di tangan bisa saya lihat. Jangan lah. Ayo Mas Yus harus dengan kekuatan lagi. Ya. Coba Iwan mau. Nanti aku cekot kopi gitu atau gimana? Sekali lagi. Apa harus ganti personil? Ayo gimana? Bisa dibuka tangannya. Tapi kayak jangan kasihan ya. Enggak. Oh, coklat. Enggak Mau mau. coklat? Enggak mau. Silver Saya tea. sudah mau ya. Itu lagi apa ini yang bisa membuat mereka dulu? Aku nanti kerja ke Tante Cipis gitu loh atau gimana? Tetap Mbak Ena tidak mau? Tidak mau. Bisa buka. Mbak Ena harus ini kuat sekuat tenaga pertahanan. Iya. Ternyata Mbak Erna ini sudah kaya. Terima kasih. Beri tepuk tangan ini buat merayu kelas baru ini belum kelas akap ya. Tidak ditunjukkan. Iya, ini betul sekali. Tadi sebagai seorang ini ya perubahan paradigma itu bagaimana sih kita harus sekuat tenaga meraih apa yang kita inginkan. Tetapi di sisi lain kita juga harus mempertahankan apa yang sudah kita punya seperti itu ya. Jadi nanti di lain kesempatan kita harus bisa melakukan seperti itu ya. Nanti mungkin Mas Ibu bisa belajar lagi nih dengan kembali catur ini mungkin seperti itu ya. Jurus mautnya ya. Next ya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, next, Mbak. Nah, ini adalah disiplin positif, ya, penjabaran dari disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, Anda, yang pertama, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang mengontrol diri Anda, ya. Jadi saya itu tidak bisa mengontrol Mbak Novi. Oh, Mbak Novi sedang apa ya? Saya harus mengawasi 24 jam. Misalnya, saya tidak suka dengan Mbak Novi. Mbak Novi harus menurut saya itu saya tidak bisa bersikap seperti itu. Misalnya saja, saya minta tolong Mbak Novi. Mbak Novi ternyata tidak mau dengan alasan misalnya A sampai Z. Nah, saya itu tidak serta-merta bisa mengatur kamu harus urut apa yang saya perintahkan, itu tidak bisa. Tetapi saya harus menempatkan diri, saya harus bisa mengontrol diri saya sendiri dengan cara apa? Ya, itu tadi yang mengontrol diri sendiri. Ya, jadi kita harus bisa mengontrol diri sendiri dan tidak bisa mengendalikan orang lain. Dan lanjutnya adalah makna di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi itu tidak serta-merta kita mengendalikan orang lain, tetapi ini kita lihat ya,
menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tetapi kita harus bisa menghargai apa sih yang diinginkan oleh Bu Novi itu seperti apa. Nah, terus yang selanjutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ini ada teori motivasi, ada 3: menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol juga ya. Ada segitiga restitusi, dan yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita memandang segala sesuatu tidak bisa kita samakan dengan orang lain. Contohnya saja, saya ingin mengembangkan diri dengan semua tenaga, dengan apa yang saya miliki, apa yang saya mampu, dengan tetap saya tidak memaksakan orang lain untuk bisa mengikuti seperti saya, karena setiap orang itu memiliki pandangan berbeda. Tetapi dalam hal yang positif, kita harus bisa menempatkan diri, kita harus bisa membawa orang lain untuk ikut melaksanakan budaya positif tersebut. Contohnya saja, sekarang ada program, pemerintah mengadakan program guru penggerak. Nah, saya sebagai seorang calon guru penggerak, saya harus bisa membawa teman-teman saya, bagaimana mereka yang belum bergabung dengan calon guru penggerak itu dapat mengikuti jejak saya dan rekan-rekan, ya, untuk bisa bergabung juga dengan program pendidikan guru penggerak. Karena apa? Karena itu adalah sebuah hal yang positif. Jadi saya harus mempunyai kekuatan untuk bisa mengajak rekan-rekan di lingkup saya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya, next Mbak. Ya, apakah makna disiplin? Ya, sebenarnya disiplin itu kita semua sudah tahu ya, karena sehari-hari kita sudah melaksanakan dan kita sudah memahami apa sih itu seperti disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar ya. Next Mbak. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini perlu, karena ini penting ya, nilai-nilai kebajikan universal. Saya minta tolong coba sekarang yang tadi belum membacakan bergilir ya. Mas Yud coba tadi. Mas Yud belum tadi Mas membacakan. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glaser pada teori kontrol tahun 1918. Ya, bisa bergantian dengan Bu Eni untuk selanjutnya. Yang poin 2, yang benar mengaitkan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan akan terbangun. Saya nggak lihat. Oh iya ya, terbangun sehingga sehingga mendapatkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulai yang diinginkan Ion Gajen 1998. Iya, dan untuk selanjutnya saya bacakan ya. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini sekarang yang sedang pemerintah untuk menerbitkan, untuk kita memahami dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, ada berapa itu? Ada berapa, kita harus hafal ya, terutama yang sudah melaksanakan kurikulum kelas 1 dan 4 ada 6. Yang pertama, kita harus hafal beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, ya, keempat, berkepentingan global. Kelima, dan yang keenam, kreatif. Jadi kalau kita benar-benar sudah mengimplementasikan profil pelajar Pancasila itu, kurikulum ini memang sangat bagus ya jika kita diterapkan di sekolah. Next ya.
Ya, teori motivasi perilaku. Ya, untuk menghindari tidak nyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Berarti dari mana? Luar, betul sekali. Dan selanjutnya untuk motivasi eksternal selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Ini juga dari luar. Nah, untuk yang dari dalam, coba. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini kita semuanya harus mempunyai motivasi, ya. Motivasi itu ada eksternal dan internal. Next, Mbak. Nah, ini sebagai seorang guru, nanti kita harus bisa melaksanakan dan mengimplementasikan atau melaksanakannya di dalam kelas, yaitu restitusi. Ya, restitusi sebelumnya pernah mendengar Bu Novi atau Bu Erna? Loh ya, karena saya juga belajar hal baru ini tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sebenarnya kita sudah melaksanakan, pasti sudah dari dulu, hanya belum memahami apa sih tindakan yang kita lakukan tersebut. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi atau tujuan muridnya. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen tahun 2004. Ya, ini sebenarnya kita sudah melaksanakan. Nanti ada pembahasan lebih lanjut di restitusi. Next, Mbak. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama apa, Bu Dara? Ya, yang pertama coba dibacakan. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Iya, Pak Mano yang kedua. Memperbaiki hubungan. Ya, Bu Astini yang ketiga. Bukan paksaan. Iya. Ya, betul. Bu Dwi yang apa? Restitusi menuntun untuk berangkat ke dalam diri. Ya, Bu Erna yang kelima. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, keenam Bu Novi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, ketujuh Mas Irul. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, kedelapan Bu Eni. Restitusi fokus pada solusi. Iya, dan yang 9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini semua guru pasti sudah pernah melaksanakannya. Ciri-ciri restitusi semuanya pasti sudah. Dan sebelum kita ke restitusi, ini tadi supaya kita lebih semangat lagi ada sebuah pembacaan puisi. Ya, pembacaan puisi. Nanti ada sebuah puisi ya untuk menyegarkan kita, untuk mengembalikan semangat kita. Dari puisinya karya Insinyur Soekarno. Untuk yang pertama saya minta maju ke depan, monggo Bu dan Yuk. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai William, aku mendengar lautan Indonesia bergelora memanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Ya, beri tepuk tangan untuk selanjutnya yaitu Bu Weni. Monggo. Ya, silakan. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Bu Weni. Baik, kedua. Sekarang yang terakhir Bu Rofi, silakan.
Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Bu Radia, Bu Weni, dan Bu Novi yang sedang membacakan puisinya dengan penuh semangat, yaitu adalah sebuah puisi tentang nasionalisme mengajak kecintaan kita terhadap Indonesia. Ya, next, Mbak. Ya, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kita juga sudah melaksanakan, pasti saya yakin semua seorang guru itu hakikatnya adalah seorang yang sangat hebat yang sudah menuntun mendidik murid dengan penuh keikhlasan, semangat, dan percaya diri. Keyakinan kelas yang pertama tadi adalah budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Next. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada belonging, power, freedom, dan fun. Ya, next lagi Mbak. Ya, 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol. Yang pertama, ya, guru itu harus ada yang berperan sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Ya, ini ya, ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses kontrol diri. Jadi yang pertama kontrol dari luar, ya, terus kontrol dari luar dan kontrol diri. Ya, penghukum itu menghardik, ya, menghardik. Jadi misalnya murid kita berbuat salah, jadi kita serta-merta langsung memarahinya, itu sebenarnya tidak boleh. Terus membuat orang merasa bersalah, ya, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, nah itu sebenarnya tidak boleh, ya. Tapi sebagai seorang posisi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dan yang keempat, memantau, menghitung dan mengukur, dan sebagai seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Grooming, ya. Jadi motivasi ini adalah guru berbuat, berkata, hasil, ya, dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid berkata dan dampak kepada murid. Ya, ini nanti ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Next. Nah, ini juga yang hal penting lainnya. Segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini ada 3. Ada yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di dalam seorang guru di dalam kelas itu pasti sebenarnya sudah pernah melaksanakan yang namanya praktik segitiga restitusi. Ya, contoh validasi menstabilkan identitas dulu yang pertama, yaitu setiap orang misalnya ada anak yang berbuat kasus anak yang berbuat salah dengan temannya atau berkelahi atau apa, ya, sehingga salah satu mungkin ada yang dirugikan dan kita memanggil anak tersebut. Nah, setiap orang kita harus mempunyai, seorang guru kita harus bisa berbuat atau menetapkan diri itu untuk menstabilkan identitas, ya. Bisa juga dalam hal seperti ini. Setiap orang pasti pernah punya kesalahan. Jadi kamu guru minta tidak mengulangi kesalahan tersebut, ya, itu bisa juga dinamakan menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Contohnya kalimat yang menguatkan itu, adakah cara yang lebih efektif dari cara ini? Misalnya bisa seperti itu. Ataupun yang kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, kita itu bertanya kepada peserta didik kita. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi apa? Kamu ingin jadi seorang yang seperti apa? Kita harus menanyakan seperti itu kepada peserta didik kita. Ya, next, Mbak. Ya.
Nih, menstabilkan identitas ini perinciannya ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh ini, kelas 1, si sering gelut ya, misalnya 1 sampai keningnya berdarah. Nah, 2 anak berkelahi, yang 1 keningnya sampai berdarah. Nah, kita tidak boleh serta-merta untuk langsung memarahi si anak tersebut. Jadi kita bawa ke ruangan, kita ajak ngobrol santai. Nah, untuk posisi pertama kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Dengan cara seperti apa? Dengan salah satu misalnya perkataan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah dulu berkelahi, tapi itu bukan untuk menjadikan contoh, tetapi untuk menjadikan mereka itu sadar terlebih dahulu ya. Contohnya lagi, tidak ada manusia yang sempurna ya. Misalnya kelas 6 ini yang bahasanya sudah paham. Misalnya lagi, tidak apa-apa, kali ini kamu mungkin sedang marah, emosi, lain kali tidak seperti itu. Itu salah satu contohnya. Next, Mbak. Nah, yang kedua adalah dari proses segitiga restitusi itu adalah validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Ya, salah satu perkataan yang dilontarkan seorang guru seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini kita sebagai seorang guru harus seperti itu. Contohnya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contoh misalnya Bu Eni, misalnya dengan muridnya si Agus, maning-maning Agus, laporan si gelut Agus. Nah, bisa dengan validasi kebutuhan. Nah, apa alasannya kamu melakukannya seperti itu? Nah, itu bisa juga. Apakah yang penting bagi kamu? Nah, itu bisa seperti itu. Terus next, Mbak. Nah, ini menanyakan keyakinan ya untuk restitusi yang ketiga. Bisa dengan cara seperti ini, guru mengutarakan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini ditanyakan apakah itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Misalnya si anak tersebut menyadari, pasti dia akan menjawab, tidak Bu, ini tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dia, si anak itu sudah menyadari bahwa dia itu melakukan tindakan di luar dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Jadi akan timbul kesadaran bagi si anak tersebut. Next, Mbak. Nah itu tadi restitusinya. Jadi sebagai seorang guru, ya kita harus mengenal apa itu restitusi dan 5 posisi kontrol. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mulia, Bu.